Kecelakaan mobil. Pukul 7 pagi seperti biasa Mae dan Al berangkat bersama-sama. Pagi itu Al menggunakan mobil ibunya karena mobil miliknya sedang ada masalah dengan mesinnya. Kita masuk jalan tol saja ya Pak. Tumben Mae. Waktu sudah mepet, ini dosennya barusan info di grup kalau jam kuliah dimajukan setengah jam lagi. Baiklah, jangan protes kalau aku ngebut ya. Oke Tuan. Al pun memasuki jalan tol yang masih tampak lengang. Ia memacu kecepatan tinggi agar asisten pribadi sang ibu yang sudah ia anggap sebagai temannya itu bisa sampai kampusnya tepat waktu. Namun saat mobil memaksa menerobos bahu jalan, tiba-tiba saja ada petugas kepolisian yang memberikan peringatan agar mobil yang dikendarai oleh Al tersebut melaju di perlintasan yang seharusnya. Al menginjak pedal rem dengan cepat, namun entah mengapa rem yang diinjaknya tiba-tiba menjadi blong. Remnya blong, Mae. Berpegangan tangan. Mae panik, ia berdoa dalam hati untuk keselamatan mereka berdua. Al juga panik, keringat mengucur deras. Sejuknya udara dari AC mobil tidak terasa sama sekali. Hati-hati Tuan, pekik Mae saat melihat tuan mudanya berjibaku dengan setir mobilnya. Mobil yang dikemudikan oleh Al hilang kendali. Ia membanting setir ke kiri tanpa dapat dicegah. Mobil sedan putih milik sang ibu pun menabrak pagar pembatas jalan dan terperosok ke area perumahan warga sekitar. Mae pingsan, begitu pula dengan Al. Ia pingsan setelah wajahnya membentur setir mobil dengan sangat keras, sampai kacamata hitam Ray-Ban yang dipakainya itu hancur. Bagian depan mobil hancur, begitu pula dengan kaca depan mobilnya pecah berkeping-keping. Darah segar keluar dari kedua mata Al, wajahnya pun terluka terkena pecahan kaca. Sedangkan Mae terluka pada bagian kepala dan tangan kiri. Keduanya segera dievakuasi dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Mobil ambulans yang membawa Al dan Mae secara terpisah melaju cepat membelah jalan ibu kota tanpa hambatan. Sesampainya di rumah sakit, baik Mae maupun Al sama-sama masuk ke dalam ruang IGD. 1 jam kemudian, Madam Lisa bersama ketiga putranya datang ke rumah sakit. Wanita bertubuh tinggi besar itu terus menangis, cemas akan keselamatan 2 orang yang sangat disayanginya itu. Sabar, Mom, tim dokter sedang menangani Al dan Mae, hibur Brian, putra sulung Madam Lisa. Robert, tolong kamu telepon Rohaeti. Jangan berikan kabar apapun kepada orang tua Mae. Kasihan mereka pasti akan sangat sedih. Robert mengangguk, lalu ia pun segera menelepon ke rumah dan menyampaikan pesan dari sang ibu kepada Rohaeti. 2 jam kemudian, dokter keluar memanggil keluarga dari Al dan Mae. Korban wanita terluka pada bagian kepala dan tangan kiri, sedangkan korban pria terluka pada bagian wajah dan mata. Kaca mata yang dipakainya pecah, dan pecahannya itu masuk serta mengenai matanya. Kemungkinan korban pria akan mengalami kebutaan. Madam Lisa menjerit histeris, meminta agar dokter bisa mengupayakan putranya agar bisa melihat lagi. Sabar, Mom, sabar. Brian, tolong kamu bilang sama dokter supaya bisa mengobati mata adikmu itu. Jangan biarkan adikmu buta, kasihan dia, Brian. Apa sudah pasti adik saya akan mengalami kebutaan, Dok? Belum pasti, tapi kalau melihat luka di matanya, kemungkinan besar kebutaan sekitar 90%, Pak. Lakukan tindakan yang terbaik, Dok. Berapapun biayanya, kami akan membayarnya. Baik, Pak. Mohon bersabar ya, kami akan melakukan yang terbaik untuk pasien. Baik, terima kasih banyak, Dok. Dokter berlalu, kemudian masuk ke dalam ruang IGD. Pihak keluarga belum dibolehkan masuk untuk melihat keduanya. Madam Lisa jatuh pingsan. Tak lama kemudian, Steffi yang ditemani kedua orang tuanya datang untuk melihat keadaan Al. Al masih di dalam ruang IGD, Om, Tante, Steffi, ujar Daniel. Bagaimana keadaan suamiku, Kak? Wajah dan mata Al terluka karena pecahan kaca. Jadi suamiku nantinya akan... Steffi terisak, duduk lemas di kursi tunggu. Sang ibu menenangkan putrinya yang tampak sangat terpukul dengan keadaan itu. Sabar nak, semuanya sudah ketentuan Tuhan.
Tapi aku tidak rela, Mah, kalau suamiku menjadi buta. Ibunda Stepi memeluk putrinya yang menangis pilu. Hatinya pun sama hancur saat mendengar kabar mengenai menantunya. Hari beranjak sore, Mae dan Al sudah dipindahkan ke ruang perawatan. Pihak keluarga meminta agar keduanya dirawat dalam satu ruangan agar tidak repot menemani dan menungguinya. Tangan kiri Mae patah, kepalanya sobek sehingga harus dijahit. Wajahnya mengalami mar dan lecet. Sedangkan Al, wajahnya luka cukup parah akibat pecahan kaca yang mengenai permukaan kulitnya. Matanya pun ditutupi kain kasa. Madam Lisa tak berhenti menangis. Ia sangat tidak tega melihat kondisi keduanya, terutama dengan kondisi putranya yang harus mengalami kebutaan. Yang pertama kali sadar adalah Mae. Saat ia membuka matanya, ia langsung bangkit dan muntah-muntah. Pihak keluarga yang panik langsung berteriak memanggil dokter. Dokter segera memeriksa kondisi Mae. "Apa yang terjadi, Dok?" tanya Madam Lisa. "Efek benturan keras di kepalanya, Bu, sehingga pasien merasakan rasa pusing yang sangat hebat, berujung rasa mual dan muntah." "Berbahaya tidak, Dok? Kita observasi dulu ya, Bu. Kalau intensitas muntahnya sering dan bahkan sampai muntah darah, maka kita harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut." "Lakukan yang terbaik, Dok. Kami akan melakukan semaksimal yang kami bisa, Bu." "Terima kasih, Dok." "Iya, Bu. Ini saya resepkan obat. Yang obat mual muntah diminum minimal setengah jam sebelum makan ya, Bu. Yang lainnya setelah makan." "Baik, Dok." Setelah memberikan resep yang harus ditebus, dokter pun keluar dari ruangan. "Sumi, Rohayati, tolong bantu gantikan pakaian Mae ya, kotor semua terkena muntahan. Kasihan sekali." "Baik, Madam," jawab keduanya bersamaan. Rohayati berdiri dan menutup tirai penyekat ruangan. Setelah itu ia dan Sumi mulai mengelap dan mengganti pakaian Mae. Setelah berganti pakaian, Rohayati memberikan obat mual muntah kepada Mae. "Terima kasih, Teh." "Iya, Neng. Apa yang kamu rasakan sekarang?" "Kepala belakang sakit sekali, pusing. Saya nggak kuat buka mata, Teh. Karena saat mata ini terbuka, bola mata serasa mau lepas, jadinya mual dan muntah." "Ya sudah, untuk sementara tutup saja dulu matamu, Neng." "Iya, Mae. Nanti setengah jam lagi kamu makan ya, supaya bisa minum obat lanjutan," ucap Sumi. "Iya, Bi. Bagaimana dengan keadaan Tuan Al?" Tuan Al baik-baik saja, Neng," sela Rohayati. Ia tidak ingin Mai bersedih. Belum saatnya untuk Mai tahu yang sebenarnya, karena kondisinya pun belum stabil. Syukurlah, tukas Mai lega. "Bi Sumi, bisa minta tolong belikan dulu tisu basah. Saya mau membersihkan wajah Mai." "Iya, bisa, Roro. Sebentar ya, saya turun dulu beli di apotik." Rohayati mengangguk dan memberikan selembar uang pecahan 50 ribuan kepada Sumi. Setelah Sumi pergi, Rohayati menarik kursi dan duduk di dekat Mai. Ia berbisik di telinga gadis yang masih memejamkan mata itu. "Neng," bisik Rohayati. "Ya, Teh. Maaf ya, Neng, bukannya Teteh mau kepo." "Ada apa, Teh?" "Tadi, sewaktu kamu masuk ruang perawatan ini, kamu sempat mengigau, sebut-sebut nama Tuan Al. Kamu juga bilang kalau kamu sayang Tuan Al." Rohayati selesai bicara, Mai kemudian terisak. "Kamu mencintai dia, Neng?" Mai mengangguk pelan. Tangisnya pun semakin terseduh. "Jangan kencangkan suara tangismu, Neng. Jangan sampai orang-orang di balik tirai ini masuk dan bertanya-tanya kepada Teteh apa yang sedang terjadi." Tangis Mai mereda. Dengan mata yang masih terpejam, gadis itu berbicara perlahan. "Hanya Teteh yang tahu." "Iya, untung saja tadi tidak ada siapa-siapa. Teteh janji akan diam. Kalau boleh tahu, sejak kapan kamu suka kepada Tuan Al?" "Semenjak ia datang dari Jogja dan memutuskan untuk tinggal menetap kembali di rumah. Hubungan kami semakin hari semakin dekat. Kami sering bertukar pikiran tentang segala hal. Sampai tadi pagi pun ia masih bercerita tentang keluh kesahnya." "Lupakan dia, cintamu terlarang. Selain dia sudah punya istri dan status sosial yang jauh berbeda, agama kalian pun berbeda. Jadi sangat mustahil kalian bisa menyatu." "Iya, Teh, untuk itu selama ini saya hanya bisa memendam perasaan ini.
Syukurlah kalau kamu tahu harus bersikap seperti apa. Iya teh, ya sudah kalau begitu makan dulu ya. Baik teh, coba buka mata perlahan siapa tahu sudah membaik. Mae menurut perlahan-lahan ia membuka matanya, masih terasa melayang-layang namun tidak parah seperti pertama. Rohaiti menyuapi Mae, ia bercerita tentang banyak hal. Tak lama kemudian Sumi pun datang dan ia pun ikut menghibur Mae. Saat ketiganya sedang berbincang, tiba-tiba Stepi masuk dan memaki Mae. Dengan kasar ia mengambil piring yang sedang dipegang oleh Rohaiti, lalu melemparkannya ke arah Mae. Gara-gara kamu gadis budak tidak tahu diri, suamiku kini menjadi buta. Mae tidak membalas makian Stepi, ia hanya bisa menangis. Kedua orang tua Stepi datang dan menarik tangan putrinya, lalu membawanya keluar dari ruangan. Lepaskan aku, Ma, Pa. Biarkan aku memberi pelajaran kepada budak tidak tahu diri ini. Dia manusia serakah, sudah dikasih enak sama mertuaku. Sekarang dia mau mencelakai suamiku, cuy. Cuy, sudah, nak, jangan buat papa malu. Madam Lisa menghampiri dan memeluk Mae. Jangan dengarkan dia, nak. Tuan Al buta. Tidak, nak, Al tidak akan buta kok. Tim dokter sedang mengusahakan yang terbaik untuk Al. Maafkan saya, Madam. Gara-gara saya meminta Tuan Al untuk cepat-cepat, jadi dia nekat menerobos bahu jalan. Jangan menyalahkan dirimu, semua sudah takdir Tuhan. Kamu jangan dengar ucapan Stepi tadi, Al baik-baik saja. Mae sesenggukan di dada majikannya. Tangisnya tak kunjung mereda. Apa yang dikatakan Stepi tadi sebaiknya kamu abaikan, Mae. Timpal Brian. Benar itu, Mae. Kamu fokus saja dengan kesembuhanmu. Mae menoleh ke arah Al yang masih terbaring lemah. Sampai saat ini putra bungsu majikannya itu belum sadarkan diri. Tuan Al, semoga Allah melindungi dan memberikan kesembuhan kepada Tuan. Gumam Mae pelan. Madam Lisa mengelus rambut asisten pribadinya itu, berusaha untuk menenangkan hatinya yang terus-menerus menyalahkan diri atas apa yang sudah menimpa putranya. Mom, Al siuman, Mom, ujar Daniel. Alhamdulillah, seru Mae. Aku ke tempat Al dulu ya, nak. Silahkan, Madam. Biarkan tirai pembatas ruangannya terbuka. Madam, saya ingin melihat kondisi Tuan Al. Baiklah, kalau memang itu maumu. Sumi membuka tirai penyekat, tampak Al yang sedang berbaring di ranjang kesakitan. Mae tak dapat menahan cucuran bulir bening di matanya saat melihat kedua mata tuan mudanya itu ditutup rapat oleh kasa dan perban. Ya Allah, Tuan Al, maafkan saya, Tuan. Al yang mulai sadar menangis saat jemarinya meraba matanya yang ditutup rapat. Mataku kenapa, Mom? Kak? Madam Lisa dan ketiga putranya yang lainnya tidak dapat berkata apa-apa. Mereka hanya bisa terisak. Al yang merasa terpukul dan menyadari kondisinya seperti apa, langsung berteriak histeris. Melihat Al itu, tangis Mae kembali pecah. Ia merasa bersalah sekali dengan apa yang diderita oleh anak majikannya itu. Dalam hatinya, ia bertekad akan melakukan apa saja agar tuan mudanya itu dapat melihat kembali. Bahkan ia rela dan bersedia mendonorkan matanya. Semua itu ia lakukan demi bisa melihat tuan mudanya sembuh seperti sedia kala.